Oke, terima kasih. Kita akan review Roborock S5 Max. Ini adalah packingnya dari Roborock S5 Max. Bisa kita lihat. Setelah unboxing, ini yang kita dapatkan dari Roborock Max. Pertama, yang kita dapatkan adalah mopnya yang sudah tertempel dengan alas mop. Bisa dilihat hanya dapat satu mop yang diberikan di dalam boxnya. Jadi tugasnya mop ini adalah untuk mengepel di lantai dan bisa diganti-ganti. Untungnya Roborock ini setelah dibaca-baca, untuk setiap modelnya memiliki tipe mop yang sama, jadi bisa dikatakan spare partnya cukup banyak beredar di marketplace. Kedua, kita lihat ini adalah base-nya, base untuk di tempat dudukan ketika charging, bisa digunakan atau tidak. Dan dilihat ini adalah mesin vakumnya Roborock, bisa dilihat. Dan yang Roborock ini juga Roborock S5 Max ini adalah pembaruan dari Roborock S5 dan ada keluaran terbaru. Kalau dilihat produksi ini adalah produksi bulan Maret 2020. Jadi produk ini benar-benar baru dan baru grass dari produksi. Nah, kenapa dipilih Roborock S5 ini? Karena Roborock S5 ini sangat baik sekali reviewnya. Sudah banyak yang memakainya dan orang sangat puas dengan ini. Oke, kalau kita lihat ini adalah tangki untuk pengisian airnya, di mana kapasitasnya itu sekitar 480 mili. Bisa ketika saat untuk mengepel, ini harus diisi tangki airnya itu. Baru di bawahnya detach dari yang tadi mop yang pertama yang tadi kita lihat. Dilihat di situ juga adalah tombol wifi dan juga tombol pembersih, juga ada dustbin yang tempat penampungan debu yang telah kita sedot. Baik, kita sekarang coba. Seperti dilihat ini Roborocknya, pertama sekali dia akan memetakan ruangan yang akan dibersihkan. Jadi ini jika dilihat ini ruangannya sudah dipetakan, bisa dilihat. Nanti saya tunjukkan ruangan yang sudah dipetakan dan bisa dilihat Roborock ini berjalan sesuai pola untuk membersihkan semua lantai yang di mapping. Nah, jadi ini bisa dilihat contoh mappingnya yang telah dilakukan oleh Roborock. Nah, di mappingnya ini bisa kita juga membagi per ruangan, beberapa ruangan, jadi membedakannya ada ruang tamu, ruang dapur, sehingga untuk memudahkan jika kita mau pembersihan ruangan atau zona. Juga di sini versi terbaru dari S5 Max ini terdapat no mop zone. Jadi pada saat mode pengepelan, Roborock tidak akan mengepel daerah tersebut. Nah, bisa dilihat juga ini Roborocknya sedang bekerja. Jadi salah satu tipe yang sangat baik juga dari Roborock ini, dia mempunyai mode pengepelan sedang atau juga banyak menggunakan air. Jadi di situ adalah presan dari mopnya itu ke lantai yang akan menyebabkan mengukur airnya dan penggunaan airnya. Bisa dilihat
Roborock ini sudah sangat memetakan dengan baik, jika dia tidak menabrak tembok dan mengkontrol dengan baik untuk memapping seluruh ruangan yang telah dipetakan pertama sekali. Salah satu keunggulan Roborock S5 ini juga adalah pengaturan schedule. Jadi kita bisa mengatur schedule, misalnya dia bekerja jam 5 pagi pada saat kita masih tidur untuk membersihkan rumah, dan itu sangat bagus sekali. Bisa di schedule pengerjaannya, dan dia juga kalau seandainya kita tidak mau untuk mode untuk mengepel, kita bisa ambil mop di bawahnya, dia akan menjadi seperti vakum atau menyapu seperti biasa. Jadi ini sangat-sangat worth it sekali jika dilihat. Sangat membantu sekali pekerjaan kita di rumah. Dia bisa menyusuri semua sudut-sudut yang sangat kecil, dan ya ini adalah improvement yang sangat baik dari model sebelumnya, dimana sekarang tangki airnya itu ada pressure-nya. Dulu tangki airnya di review dibaca adalah menggunakan gravitasi, sekarang ini ada pressure-nya sehingga pengempelannya bisa merata. Jadi guys, jika kalau mau tahu lebih detail technical masalah Roborock, bisa join community Facebook Roborock, terdapat di Facebook. Di situ ada sharing bagaimana caranya penggunaannya, dan bagaimana cara men-setting atau memapping, dan bagaimana cara mencari spare part-nya. Juga guys, yang sangat kenapa Roborock ini juga sangat baik, umumnya spare part-nya ini sangat gampang ditemukannya. Jadi seperti saya bilang sebelumnya, tipe-tipe Roborock sebelumnya menggunakan spare part yang sama. Nah, seperti dilihat ini, dia bisa kembali setelah pekerjaan pel. Si Roborock ini akan kembali ke tempat base awalnya untuk mencharging. Jadi dia sudah otomatis, sungguh teknologi sangat canggih sekali ya. Kita bisa lihat ya, dia awalnya dari suatu tempat yang kita tentukan untuk mencharging, atau dia awal titiknya, dan dia akan kembali ke titik tersebut setelah mengerjakan tugasnya. Juga guys, jika misalnya terdapat ruangan yang besar, misalnya ada ruangan yang sangat besar sekali dan tidak cukup waktu untuk baterainya tidak cukup untuk menyelesaikannya, maka Roborock ini akan kembali ke base mencharging dulu, dan setelah dia mempunyai cukup daya, dia akan kembali meneruskan pembersihan yang tadi yang tertunda. Nah, seperti dilihat ini sangat presisi sekali, seperti apa ya, mendaratnya kapal seperti atau pesawat gitu ya. Sangat luar biasa sekali. Oke. Nah, bisa perlu dilihat juga Roborock ini tingginya sekitar 9 cm. Jadi kalau perabot yang punya kolong di atas 9 cm, dia akan bisa masih melewatinya. Seperti contohnya ini, di bawah kursi masih bisa, dia masih sudut, pokoknya dia akan terus berusaha mencari tempat celah-celah yang bisa digunakan. Ini juga dari sisinya bisa dilihat, sisinya dia akan melihat sudut-sudut yang sangat kecil. Seperti dilihat, dari dia ada penyapu di depan sebelah kanannya yang untuk menyisir sudut-sudut yang tidak terjangkau. Oke guys, jadi Roborock ini memang sangat recommended menurut saya. Jadi waktu bisa tersave sangat baik sekali. Kita juga bisa mengerjakan yang lain selagi dia bekerja. Jadi sangat pro sekali dengan Roborock ini.
Kalau cons sih menurut saya mungkin saat ini spare part yang tidak cukup banyak di Jakarta bisa kita beli di AliExpress atau di Tokopedia. Ada beberapa toko yang sudah menyediakan, tapi harganya cukup mahal, tapi ya kesediaannya cukup baik. Oke, terima kasih. Mohon info jika ada komen atau pertanyaan.